threshold dalam pemilu. Itu juga konteksnya adalah soal keberadaan partai politik. Karena salah satu unsur sistem pemilu itu adalah threshold. Dan saya sekarang ingin fokus di partai dulu ya. Jadi dalam konteks partai politik, bagi negara yang menerapkan sistem distrik itu memang ujungnya atau akhirnya adalah akan terjadi proses penyederhanaan partai politik secara alamiah. Ya. Namun harus diperhatikan di sini adalah pilihan mengambil sistem distrik dalam konteks mendorong penyederhanaan partai politik itu juga akan ada konsekuensi lain. Ini contoh aja. Contoh ya. Di dalam sistem pemilu kita, terutama di unsur threshold, ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dilakukan peningkatan angka ambang batas parlemen. Apa yang terjadi? Partai politik yang perolehan suaranya di bawah 4% itu tidak memiliki wakil di DPR. Konsekuensinya adalah akan banyak sekali suara yang terbuang. Padahal ya, proporsional sekali lagi bukanlah sistem yang kemudian digunakan untuk mendesain, menyederhanakan partai dengan sedemikian ekstrim. Apa konsekuensi berikutnya lagi dalam proporsional dengan penggunaan threshold begitu tinggi? Efeknya adalah akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili dan pada ujungnya apa? Kelompok yang tidak terwakili itu dalam konteks pemilunya akan banyak yang tidak terkonversi, tetapi dalam konteks politiknya akan muncul kekuatan-kekuatan politik yang ada di luar parlemen yang akan menjadi kekuatan politik yang akan menjadi kekuatan lain di luar parlemen. Padahal sebetulnya dalam konteks negara demokrasi mestinya semua kekuatan politik itu terwakili di lembaga perwakilan, apalagi dengan kondisi Indonesia yang plural seperti saat ini ya. Harusnya negara plural itu bisa mengakomodir sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan politik yang berbeda karena konsekuensi pluralitas begitu. Kecuali kalau kita adalah negara yang agak tidak terlalu plural seperti saat ini, maka mendorong supaya desain sistem pemilu itu adalah untuk menyerahkan partai, itu adalah suatu yang hal yang keniscayaan. Ini yang saya maksud di awal tadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa mungkin sistem itu akan baik di sebuah negara seperti di Amerika, tapi belum tentu baik bagi kita. Karena kondisi politik dan dinamika politik kita itu antar negara itu beda-beda. Lalu untuk apa sebetulnya sistem pemilu? Ya, sistem pemilu ini adalah bertujuan untuk pertama untuk menentukan mayoritas yang layak memerintah. Yang kedua untuk bagaimana sedapat mungkin mewujudkan dalam lembaga perwakilan itu sebagaimana ada dalam partai. Ini yang saya maksud tadi itu. Mestinya kursi yang terwakili atau kursi yang diperoleh di lembaga perwakilan itu sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilu. Ya, ini akan berbeda nanti. Ya, tujuan di sistem distrik, sistem proporsional itu seperti apa? Akan berbeda konsekuensinya terhadap tujuan ini. Dia memang sama-sama untuk bagaimana menentukan siapa mayoritas yang memerintah dan menentukan seberapa besar kursi yang ada lembaga perwakilan itu sama dengan perolehan suara di partai politik, itu akan dipengaruhi oleh pilihan sistem yang diambil oleh sebuah negara. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya lanjut ke soal unsur. Jadi kenapa pemilu itu dikatakan ada sistemnya? Kalau yang namanya sistem pasti ada subsistem. Subsistem pemilu itu, kalau Pak Ramla itu katakan cuma 3, tapi kalau pendapat Sigi itu ada 5. Tapi saya melihat paling tidak ada 4 unsur penting. 4 unsur penting dalam konteks subsistem pemilu. Jadi kita katakan dia sistem karena memang dia terdiri dari subsistem. Dia itu adalah pertama penyuaraan atau balloting. Ini soal tata cara yang harus diikuti pemilih dalam memberikan suara. Contohnya apakah pemilih itu memilih partai atau memilih calon atau memilih partai dan calon, ya, seperti yang kita gunakan dalam sistem kita. Yang kedua, cara memilih. Apakah dengan cara mencoblos atau memberi tanda? Ini namanya penyuaraan atau subsistem penyuaraan yang akan sangat menentukan bagaimana sistem pemilu itu berjalan. Mengenai pola pemberi suara atau tata cara pemberi suara itu apakah memilih partai dan calon,
atau memilih calon saja itu merupakan memiliki konsekuensi sendiri. Kalau memilih partai itu akan muncul nanti varian sistem tertutup. Memilih partai dan memilih calon itu akan muncul sistem list calon di dalam surat suara. Kemudian kalau memilih calon saja, ini juga akan menentukan apa yang akan dimuat di dalam surat suara itu. Makanya sistem penyuaraan atau balloting ini adalah bagian dari subsistem pemilu yang sangat menentukan dan punya konsekuensi berikut terhadap proses pelaksanaan pemilu. Begitu juga dengan pilihan apakah pemilu kita itu mencoblos atau memberi tanda. Ini kita pernah terapkan dua-duanya, pernah beri tanda, pernah mencoblos. Ini juga ada konsekuensinya. Kalau nyoblos, dia tidak membutuhkan prasyarat pengetahuan yang cukup memadai, pandai baca tulis tidak perlu. Yang penting dia bisa pegang alat pencoblos lalu dia joblos surat suara. Tapi kalau menandai, ada kebutuhan kemampuan menulis yang diperlukan bagi setiap pemilih. Jadi membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang lebih tinggi dibandingkan sebatas hanya mencoblos. Jadi pilihan-pilihan itulah kemudian yang dianggap punya konsekuensi. Makanya dia diposisikan sebagai salah satu sub sistem pemilu yang disebut dengan penyuaraan. Yang kedua adalah besaran daerah pemilihan atau distrik magnitude. Ini terkait dengan berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang dipilih dalam satu daerah pemilihan. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, soal penentuan berapa jumlah anggota legislatif yang akan dipilih dalam satu dapil ini juga akan punya konsekuensi. Semakin besar daerah pemilihan, itu sebaran suara akan semakin banyak. Partai-partai kecil akan punya peluang lebih untuk mendapatkan kursi. Kalau dapil semakin besar, kemudian kursi juga semakin banyak. Tapi semakin kecil daerah pemilihan dan semakin kecil kursi yang diperebutkan di daerah itu, maka potensi partai-partai kecil, partai-partai gurem itu akan semakin rendah. Nah, jadi pilihan-pilihan itu akan sangat menentukan. Makanya kalau partai politik ingin bermain dalam konteks mendorong supaya hanya partai-partai besar yang memperoleh keuntungan dari penentuan dapil, maka akan ada kecenderungan mereka akan menentukan dapil itu dengan mempersempitnya. Nah, tapi nanti kalau dialog terjadi pertukaran kepentingan politik dalam pembahasannya, maka sangat mungkin bahwa ada jalan tengah di situ. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dalam konteks penentuan berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan di masing-masing daerah pemilihan. Yang ketiga atau subsistem ketiga itu adalah formula pemilihannya seperti apa. Ini rumus yang ditentukan untuk menentukan siapa atau partai mana yang akan memenangkan kursi di suatu dapil. Ini formulanya bisa formula mayoritas atau bisa formula perwakilan berimbang. Ya, jadi formulasinya ini yang kadang-kadang ada beberapa metode yang dipakai dalam penentuan dan itu juga punya konsekuensi terhadap perolehan kursi walaupun akan berbeda-beda nanti di daerah pemilihan yang gemuk dengan daerah pemilihan yang kurus. Kurus dalam arti bahwa kursinya itu kursi mahal. Seperti kita di Jawa. Jawa itu kursinya kursi mahal itu. Sehingga perbedaan formula pemilihan itu akan sangat menentukan perolehan kursi, terutama kursi-kursi sisa yang di ujung. Itu akan bisa berpindah kalau formulanya itu diubah. Ini kita sudah melakukan perubahan formula sebetulnya dibandingkan pemilu 2019 dibandingkan di tahun 2014 lalu. Yang keempat adalah subsistem ambang batas atau threshold. Ini adalah tingkat minimum dukungan yang harus diperoleh partai atau peserta pemilu untuk jadi calon atau untuk mendapatkan kursi di lembaga perwakilan. Kalau di kita ada ambang batas parlemen dan kita juga sudah pernah terapkan ambang batas pemilu tapi sekarang tidak digunakan lagi. Kita hanya pakai ambang batas parlemen 4% dan itu hanya berlaku untuk tingkat nasional. Tapi hari ini kan didorong untuk bagaimana ambang batas juga diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saya kira tahun 2013 lalu MK sudah putuskan sebetulnya bahwa penerapan ambang batas parlemen yang akan nanti diberlakukan ke tingkat provinsi dan kabupaten kota itu dianggap sebagai kebijakan politik yang merugikan atau tidak sesuai dengan konsep keberagaman politik kita. Jadi mestinya
demi untuk menghormati dan menjamin keterwakilan kelompok-kelompok minoritas di setiap provinsi itu, maka ambang batas parlemen itu cukup diberlakukan untuk DPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita negara kesatuan dengan sistem presidensil itu, maka pemerintahan nasional itu dia cukup penyederhanaan kelompok-kelompok politik dalam pengambilan keputusan cukup dilakukan di DPR RI. Karena primary legislator itu ada di DPR RI, bukan di tingkat provinsi dan bukan di tingkat kabupaten kota. Sehingga cukup penyederhanaan itu atau penerapan ambang batas parlemen dalam rangka mendorong jumlah partai itu makin sederhana di DPR itu, penerapan cukup hanya di tingkat pusat saja. Dan saya kira dengan kondisi dan dinamika politik kita hari ini, putusan MK itu masih relevan untuk diikuti nanti dalam pembahasan RUU pemilu kita. Karena bagaimanapun jangan dipaksakan bahwa di satu daerah provinsi atau kabupaten kota yang kemudian di situ hanya didominasi misalkan oleh salah satu partai kecil misalkan. Jangan sampai ambang batas menghilangkan keterwakilan mereka di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena ini juga berkenaan dengan stabilitas politik yang perlu dipertimbangkan. Ya. Jadi pilihan kebijakan-kebijakan ini dalam konteks subsistem pemilu ini harus memperhitungkan sampai ke situ. Saya termasuk sebetulnya yang memang dalam satu penelitian saya setuju dengan ambang batas parlemen, setuju dengan ambang batas ambang batas pemilu. Saya termasuk yang setuju menerapkan itu dalam rangka menyederhanakan. Tetapi angkanya itu tidak boleh ekstrim. Tidak boleh membunuh keberagaman kita. Karena apabila keberagaman politik itu dibunuh dan orang tidak terwakili di lembaga perwakilan, maka konsekuensi berikutnya adalah stabilitas politik. Orang akan memilih perjalanan sebagai cara untuk menumpahkan suaranya. Tapi kalau dia terwakili di lembaga perwakilan, dengan didukung sistem pemilu yang memang memungkinkan untuk itu, maka orang akan tetap mengandalkan parlemen. Ini contohnya hari ini ya. Contoh hari ini bagaimana masyarakat berbondong-bondong untuk menolak misalkan RUU Cipta Kerja misalkan. Itu saya kira juga ada efek dari ada yang tidak terwakili dan segala macamnya dalam parlemen sehingga muncul di samping memang ada keterputusan hubungan sebenarnya antara lembaga perwakilan itu dengan rakyat yang diwakilinya. Jadi problem-problem atau situasi politik yang ada itu sebetulnya juga punya korelasi dengan setting sistem pemilu yang digunakan. Sehingga sekali lagi saya lebih cenderung sebetulnya kalau soal threshold dalam konteks penerapannya di provinsi dan kabupaten kota itu memang lebih tepat untuk tidak digunakan. Cukup hanya digunakan di tingkat nasional saja dalam rangka bagaimana sistem pemilu kita memang betul-betul menopang sistem politik kita dalam kondisi yang lebih stabil lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya soal ragam sistem pemilu. Sistemnya apa aja? Secara garis besar ada dua. Ada sistem perwakilan distrik atau single member constituency. Dan yang kedua adalah sistem perwakilan berimbang atau multi member constituency. Jadi dua ini kerangka atau ragam sistem pemilu yang dikenal secara umum. Dan kalau ingin kita lihat lebih jauh banyak ya. Keluarga sistem pemilu itu ada yang masuk sistem distrik atau single member constituency tadi, ada proporsional, ada sistem campuran, ada sistem di luar yang tiga itu. Saya tidak bahas ini satu persatu, kalau mau nanti silakan ada beberapa buku yang mendalami, membahas ini satu-satu karena tidak cukup waktu juga kalau ini harus dibahas. Kalau di kampus, ini dibahas dalam 2 kali pertemuan ini. 2 kali pertemuan membedah masing-masing berikut dengan contoh masing-masing. Karena memang perbedaan masing-masing itu tipis. Perbedaan masing-masing tipis, kecuali hanya sistem misalkan yang agak yang asli. Ya, contoh, apa yang asli dalam sistem distrik? Yang asli itu adalah first past the post. Itu sistem distrik yang sederhana. Siapa satu dapil, satu calon, siapa yang menang, dapat suara terbanyak, dia yang terpilih. Itu yang paling mendasar. Kalau dalam sistem proporsional, itu proportional representation itu. Ya. Dan sekali lagi saya tidak bahas ini detail, silakan nanti dibaca, banyak referensi yang bisa dibaca secara online juga terkait dengan keluarga masing-masing sistem pemilu ini. Saya langsung masuk saja ke soal apa kelebihan kelemahan masing-masingnya itu, ya.
Pertama adalah sistem distrik, kita baca dulu. Ya, sistem distrik itu, ya, itu sistem yang ditentukan atas kesatuan geografis di mana setiap geografis distrik hanya memilih seorang wakil. Jadi basic pemahaman atau konsepnya begitu untuk distrik, ya. Lalu jumlah distrik itu dibagi sama dengan jumlah anggota parlemen. Ya, kalau parlemen kita itu ada 575, maka pemilihan anggota DPR kita itu sesuai dengan apa? Dengan jumlah itu. Itu konsep dasarnya itu, ya. Lalu apa kelemahannya? Kalau kita lihat sistem distrik ini kurang memperhatikan partai kecil minoritas. Ini yang tadi saya ulas di awal, bahwa sistem distrik adalah sistem yang tidak ramah dengan kepartaian. Karena dia bisa memaksa partai itu menjadi sangat sederhana. Dia memaksa partai itu untuk berfusi. Kenapa? Karena partai itu kalau dia kalah, dia dapat kursi di dapil itu, maka tidak ada jalan lain, dia tidak bisa hidup, tidak bisa eksis. Dia mesti bergabung dengan partai lain. Sehingga partai-partai kecil itu mulailah dia tereliminasi dan dia harus dipaksa untuk berfusi dengan partai-partai lain yang memang mendapatkan kursi di daerah itu. Yang kedua, kelemahannya adalah dia kurang representatif karena calon yang kalah kehilangan suara pendukungnya. Kenapa? Karena the winner take all. Jadi siapa yang menang, dia ambil semua. Kalaupun menangnya itu hanya 50%, kurang dari 50% misalkan. Asalkan dia menang mutlak di situ, ya udah. Contoh, di satu dapil itu ada 10 partai. Ya, masing-masing partai mengajukan satu calon. Kalau partai A ternyata mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan suara 27% misalkan, yang lainnya tersebar, ya, maka dia yang menang. Nah, disinilah kelemahannya itu, bahwa calon itu dia kurang representatif. Dia tidak mewakili semua, tapi karena prinsip distrik itu adalah satu wakil, satu calon itu, makanya yang menang yang dapat suara terbanyak walaupun dia tidak mayoritas mutlak. Jadi ini kelemahan dari sistem distrik. Yang kedua, ini kelebihannya. Kelebihannya di mana? Memang di sisi calon yang dipilih itu dikenal lebih baik karena batas distrik. Distrik itu cenderung lebih kecil kalau dalam sistem distrik itu. Sehingga orang yang dipilih itu lebih dikenal, ya. Dan karena dia dikenal, dia agak lebih konsep pertanggungjawabannya lebih mudah. Jelas kok, satu distrik, satu wakil. Nah, jadi dia bisa, masyarakat tahu, oh ini calon yang di sini. Maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu secara jelas. Kalau dalam sistem proporsional, calonnya kan banyak dalam satu dapil itu. Makanya muncul di kita itu, dari sekian banyak calon di Sumatera Barat misalkan, ya, siapa yang perhatian pada masyarakat, akan muncul bahasa-bahasa seperti itu. Karena memang aras pertanggungjawaban dari wakil itu tidak ditumpukan ke satu orang, tapi menyebar. Tapi kalau di distrik itu tidak terjadi, karena satu dapil itu ada satu wakil. Lalu sistem ini mendorong ke arah integrasi partai, karena hanya memperebutkan satu wakil. Ini yang tadi juga saya singgung, ya, mendorong fusi partai sehingga bisa mendorong ke arah integrasi partai. Dan sistem ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Coba Bapak Ibu, kalau kita memilih, kalau pemilih itu hanya memilih satu wakil di satu dapil itu, sederhana aja, tidak pusing-pusing kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan pusing. Pusingnya itu pas menghitung, pas merekap, pusingnya minta ampun tuh. Ini suara partai yang mana, ini suara calon yang mana, belum lagi menyalinnya. Kalau distrik sederhana aja, jelas kok yang dipilih itu siapa. Baik memilih partai maupun memilih calonnya, jelas kok penghitungannya itu. Yang dipilih adalah satu. Lalu berkurangnya parpol memudahkan pemerintahan yang lebih stabil. Ini dalam konteks hubungan antara sistem kepartaian yang dibentuk oleh sistem distrik atau terdampak oleh sistem distrik, juga akan berdampak terhadap pemerintahan yang lebih stabil. Apa maksud stabilnya? Stabilnya adalah kekuatan politik itu jelas, tidak terlalu banyak fragmentasi, ya, sehingga stabilitas pemerintahan itu lebih kuat. Beda kalau banyak. Namun memang kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini penelitiannya Scott Mainwaring di negara-negara Amerika Latin mengenai relasi antara sistem presidensil dengan sistem banyak partai.
Jadi kesimpulan penelitian dia katakan bahwa sistem kepartaian, sistem presidensil dengan multi partai itu cenderung tidak stabil. Tidak stabil pemerintahannya. Tapi di kita enggak. Di kita walaupun multi partai, pemerintahan presidensil kita stabil-stabil aja. Udah 3 periode, udah masuk yang keempat nih, pemilihan presiden secara langsung. Stabil aja. Berarti teorinya Scott Manwaring itu tidak berlaku di Indonesia. Tidak jalan dia. Bahwa teori dia mengatakan sistem presidensil akan tidak stabil apabila dikombinasikan dengan multi partai. Ternyata di kita enggak. Di kita tetap stabil. Apa jawabannya? Ini ada dalam penelitiannya Jayadi Hanan ini dalam disertasinya tentang bagaimana relasi antara multi partai Indonesia dengan presidensil. Bahwa praktek Indonesia kata dia itu adalah antitesis terhadap teorinya Scott Manwaring itu. Karena memang kita Indonesia ini walaupun banyak partai, tapi sebetulnya konsolidasi kekuatan politik yang ada dengan banyak partai itu tidak mengganggu sistem pemerintahan, tetap bisa jalan seperti biasa. Dan kita bisa lihat bagaimana pemerintahan SBY 2 periode menyusun kabinet, kemudian bagaimana dia mengkonsolidasikan kekuatan politik itu terjadi. Kemudian Jokowi juga di periode pertama di awal-awal memang agak sedikit terjadi goncangan, tapi setelah itu dia berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politik dan kemudian di periode kedua sekarang bahkan dia memiliki kekuatan dominan di DPR. Namun memang celakanya dalam sistem yang seperti itu, stabilitas pemerintahan yang ingin diwujudkan dalam melalui sistem distrik ini ada juga lemahnya. Lemahnya di mana? Kalau sistemnya sistem presidensil, maka sistem presidensil itu dua aja kemungkinan. Dia akan selalu di dua pendulum itu. Pendulum stabilitas pemerintahan, ya, atau bukan, pendulum pemerintahan yang terbelah, atau dia itu masuk ke pendulum pemerintahan yang otoriter. Jadi sistem presidensil yang didesain dengan sistem pemilu itu selalu dia punya kelemahan, apalagi dia itu sistem presidensil. Dan kita lihat hari ini, saya ingin contohkan bahwa hari ini DPR dan pemerintah itu sangat mudah mengesahkan undang-undang, walaupun undang itu kontroversial. Undang-undang KPK misalkan, itu kan kontroversial, tapi mudah aja. Undang-undang Minerba, mudah aja disahkan. Terakhir undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dengan mudah juga disahkan. Kenapa? Karena sistem presidensil kita hari ini, presiden itu betul-betul didukung oleh kekuatan politik mayoritas di DPR. Ketika Prabowo kalah dalam pemilu, dia bergabung dengan kekuatan politik pemenang, sehingga kekuatan politik di DPR itu betul-betul dikuasai oleh presiden. Maka pada saat itu sebetulnya sistem presidensil itu akan cenderung ke arah otoritarianis. Jadi teorinya mengatakan begitu. Jadi kalau hari ini banyak kritik kepada pembentukan Omnibus Law sebagai bentuk dari wujud dari otoritarianisme dalam pembentukan legislasi, benar. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semua, proses pembentukan legislasi yang kita lihat kemarin itu, ini juga menunjukkan praktek yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Apa contoh yang konkret? Ya, contoh konkretnya adalah pembentukannya setelah dia disahkan masih ada proses perubahan misalkan. Nah, ini juga bahagian sebetulnya yang saya maksud tadi itu, ketika sistem presidensil itu kuat dengan dukungan mayoritas di lembaga perwakilan, maka di situ akan sangat potensial ya pemerintahan itu terjebak ke tindakan yang otoritarian. Dan saya kira pemerintahan harus hati-hati dengan ini. Terutama Pak Jokowi dan justru kekuatan politik yang ada di DPR mesti hati-hati dengan teori yang mengatakan begitu, karena memang arahnya bisa ke sana. Itu semuanya itu ya berkait dengan sistem pemilu yang diterapkan atau yang dipilih. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, berikut saya masuk ke sistem proporsional. Ya, apa kelebihannya? Ya, apa kelemahannya ya? Kalau kelemahannya adalah sistem proporsional itu mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. Ya, coba kita lihat. Setiap pemilu kita ada partai baru. Dengan mudah aja orang jadi partai, orang dirikan partai, kemudian dia ikut pemilu. Lalu wakil lebih terikat dan loyal kepada partai daripada rakyat. Nah, ini contoh yang tadi proses legislasi yang kita lihat. Ya.
Itu juga bagian dari konsekuensi sistem proporsional. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apabila proses pemilu kita juga dihantui dengan praktek politik uang. Kalau politik uang ini sudah menguat, yang adalah transaksi suara, maka dia akan berkelindan dengan kelemahan sistem proporsional ini, di mana loyalitas anggota parlemen itu tidak ke rakyat, karena dia anggap udah selesai pemilu itu dengan dia membeli suara. Ketika dia terpilih, ya udah urusan dia hanya dengan partai. Urusan dengan rakyat nanti tunggu pemilu lagi. Nah, ini kira-kira kelemahan dari sistem proporsional itu. Lalu banyaknya partai bisa mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil. Ini yang tadi juga sudah saya ulas di pembahasan tentang sistem distrik. Kelebihannya, setiap suara dihitung dan yang kalah suaranya dikompensasikan. Sehingga tidak ada atau sedikit suara yang hilang. Ini kelebihannya. Tetapi kelebihan ini akan hilang apabila subsistem yang tadi saya bahas soal threshold itu dinaikkan. Kalau semakin tinggi ambang batas itu, maka kelebihan sistem proporsional itu akan hilang. Maka hati-hati di sini. Kalau kita proporsional, jangan lupa bahwa prinsip dasar proporsional itu adalah proporsi suara dalam pemilu itu berbanding lurus dengan kursi di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, ambang batas silahkan diterapkan, tetapi hati-hati jangan di angka yang terlalu tinggi, karena itu akan bisa menghilangkan kelebihan mendasar yang dimiliki oleh sistem proporsional. Berikut saya masuk ke lompat ke sistem pemilu presiden kita. Ya, kalau kita ada dua ya, kalau kita lihat di praktik di Amerika itu mereka menggunakan electoral college, bahwa suara cara pemilihan kandidat presiden itu dengan mekanisme suara terbanyak pada tingkat perwakilan berdasarkan proporsi provinsi dan wilayah yang kemudian dibawa ke tingkat nasional. Jadi Donald Trump kemarin, Donald Trump itu di popular vote-nya dia kalah dibandingkan Hillary Clinton. Tapi di electoral college-nya dia menang. Electoral college itu penghitungan suara di masing-masing distrik. Nah, ini celakanya sistem distrik itu. Distrik itu karena dia menghitung, yang dihitung adalah jumlah suara, kursi yang diperoleh di distrik yang sama, maka yang penentuan kemenangan calon presiden itu adalah berdasarkan kemenangan di setiap distrik itu. Negara bagian misalkan berapa distriknya, berapa suara per distriknya itu. Jumlah electoral college di Amerika itu sama dengan jumlah kursi DPR dan kursi kongresnya itu. Nah, nanti kalau dia menang di satu dapil, dihitung berapa electoral college di dapil itu, di distrik itu. Dan itu yang digabungkan semuanya. Jadi karena prinsip distrik itu adalah di winner take all tadi itu, maka kalau dia menang di situ, kursi itu diambil semua. Maka kemungkinan berselisihnya antara electoral college dengan popular vote itu akan sangat mungkin. Di Amerika itu sudah yang kejadian ketiga Trump itu. Ya, Biden juga pernah. Ya, ketika dia bertarung dia menang popular vote, tapi waktu itu dia kalah secara electoral college. Dan kemarin juga terulang lagi di kasusnya Trump versus Hillary itu. Dan di kita kan direct popular vote, yaitu pemilihan presiden berdasarkan suara terbanyak dari pemilih pada tingkat nasional. Kalau kita kemungkinan berselisih tidak ada, karena prinsipnya adalah siapa yang dapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, dialah kemudian yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan ada beberapa di kita yang agak spesifik ya, bahwa di samping suara terbanyak, ada yang disebut dengan syarat sebaran perolehan suara. Ya, dia mesti tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi dan minimal 20% di setiap provinsi itu. Jadi ada syarat. Ya, ada di pasal 6A ayat 3 dan 4, ketentuan tentang ambang batas keterpilihan presiden kita. Dan ini menarik ya di kita itu, kalau tidak terpenuhi maka kita akan gunakan putaran kedua. Jadi ada penggabungan sistem yang ada di kita itu. Ya, bahwa presiden kita dipilih dan akan ditetapkan sebagai pemenang apabila dia memperoleh suara terbanyak, tapi mesti lebih dari 50%, artinya mayoritas absolut. Dan sebarannya juga ditentukan. Kalau tidak terpenuhi maka kemudian harus ada putaran kedua. Namun MK dalam putusannya terkait dengan pengujian
bagaimana apabila kasusnya adalah hanya 2 pasang calon? Seperti 2 kali pemilu terakhir. MK mengatakan kalau 2 pasang calon itu tidak lagi dilaksanakan putaran kedua. Ya. Dan ini sebuah penafsiran konstitusi sebetulnya yang dilakukan oleh MK terhadap kasus apabila terjadi hanya 2 pasang calon. Memang kalau kita lihat ya ke risalah pembentukan pasal 6A konstitusi kita itu, sebetulnya semangat pencalonan presiden itu tidak untuk menyederhanakan jumlah calon. Saya mulai dari misalkan pasal 6A ayat 2. Di situ dikatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Kalau kita baca risalah perubahan konstitusi itu, yang diinginkan adalah setiap partai itu udah kalau mau mengajukan calon, ajukan saja. Makanya kemarin ketika ribut-ribut soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden itu, ada yang menolak, ada yang setuju. Yang setuju mengatakan itu kan kebijakan pembentuk undang-undang. Tapi kalau ikut risalah pembentukan konstitusi, tidak perlu ada presidensial threshold. Makanya di pasal 6A itu dikatakan, calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi kalau partai itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka dia punya hak untuk mengajukan pasangan calon presiden. Dan itu juga linear dengan putaran kedua. Karena memang pasal 6 ayat 2 membuka ruang untuk sebanyak mungkin muncul calon, maka diperkirakan tidak akan ada pasangan calon itu yang memperoleh suara mayoritas absolut. Dibukalah putaran kedua yang hanya diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan peraih suara terbanyak kedua. Tapi ini karena kebijakan presidensial threshold, maka yang muncul adalah 2 pasangan calon. Makanya kemudian muncul fenomena tidak ada putaran kedua itu. Dan saya kira ketika fenomena yang terjadi dan MK melakukan penafsiran terhadap kondisi itu, maka ini suatu yang sah. Karena kalau hanya 2 pasangan calon, untuk apa lagi putaran kedua? Karena di situ yang ditentukan hanyalah peraih suara terbanyak. Justru hanya akan buang-buang uang saja, menghabiskan waktu dalam konteks kontestasi pemilu kita. Saya kira itu poin-poin. Sudah panjang dari tadi pembahasan kita mulai dari fungsi azas sistem keluarga sistem sampai ke sistem pemilu presiden. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan waktu yang masih tersisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus paling meriah Bapak Ibu kepada narasumber kita. Terima kasih banyak Bapak Dr. Khairul Fahmi SHMH, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Sangat luas dan komprehensif pembahasan yang disampaikan oleh beliau tadi terkait sistem pemilu yang diberlakukan di seluruh dunia maupun yang spesifik di negara kita Indonesia dalam hal pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, pemilihan presiden. Baik, untuk mempersingkat kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari daring Bapak Ibu. Jadi selain kita dalam acara sosialisasi di Dapur Roti Bakar ini, kita juga melaksanakan di kamar yang berbeda secara online dalam acara Sekolah Pintar Pemilu Virtual KPU Kota Padang. Yang pertama saya ingin bacakan dari Bapak Pak Riki Febriansah, Pak Cecep, KPU Kabupaten Bangka Tengah. KPU Kabupaten Bangka Tengah. Ada 6 pertanyaan. Wah, ini borongan Pak Riki, banyak pertanyaannya. Yang pertama, pemilu itu pemilih memberikan legitimasinya kepada pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan akuntabilitasnya. Jika ada kasus pemerintah belum memberikan akuntabilitasnya, apakah ini merupakan salah satu penyebab sistem pemilu yang harus diperbaiki? Itu yang pertama, Bapak Fahmi. Yang kedua, sistem pemilu berdasarkan sejarah pemilu sampai sekarang, dulu Orde Lama diikuti banyak partai.
Orde Baru 3 partai politik, dan reformasi banyak partai politik. Dari sistem dan teknis juga sering berubah-ubah. Artinya demokrasi Indonesia masih banyak harus diperbaiki. Apakah kedepannya kejadian ini akan terus terjadi dan terus menerus? Nah ini mungkin tadi ya kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi tadi, bahwa sistem pemilu itu memang tidak ada yang ideal, tapi memang betul-betul menyesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi sistem pemilu di Indonesia yang efektif dan efisien. Contoh kasus, pemilu 2019 mencoba pemilu serentak. Dampaknya kesulitan dalam tata laksana bagi KPPS, sehingga kasus banyak korban KPPS. Belajar dari pengalaman ini, Indonesia belum bisa mengevaluasi dengan baik. Belum lagi ada wacana pemilu serentak, legislatif, dan eksekutif dengan 7 surat suara. Betul sekali ya Pak Riki Febriansyah. Jadi ya kalau kita baca kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2020, nomor 55 tahun 2020 itu memang MK itu memutuskan ada 6 skenario pemilu serentak. Nanti akan diulas secara tuntas oleh narasumber kita. Pertanyaan keempat, bagaimana dengan sistem e-voting? E-voting dalam sistem pemilu atau pemilihan bagi Indonesia, apakah kita sudah siap? Nah ini e-voting sudah dibahas juga sebetulnya di undang-undang kita, Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada, nanti akan diulas juga oleh Bapak Dr. Khairul Fahmi. Kemudian nomor 5, peraturan atau regulasi pemilu dari legislatif Komisi 2 di mana berasal dari partai politik, sehingga partai politik akan membuat aturan main yang tentu akan menguntungkan bagi mereka. Contoh, parliamentary threshold bagi pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini kalau parliamentary threshold itu bagi pencalonan parlemen DPR. Kalau untuk presiden itu presidential threshold. Ini maksudnya presidential threshold mungkin. Sehingga calon-calon hanya itu saja, tidak bisa menjangkau bagi partai politik atau koalisi yang suaranya kecil. Oke. Yang keenam, terakhir dari Pak Riki Febriansyah, Senlek pada pemilu 2019, ini metode konversi kursi suara menjadi kursi ini di pemilu 2019, Senlek murni. Kemudian BPP pada pemilu 2014, bilangan pembagi pemilih, ini metode kuota hare di pemilu 2014. Apakah perlu ada perubahan tata laksana atau metode penghitungan konversi suara menjadi kursi? Baik, saya kira sudah ditangkap maksudnya semua Pak Khairul ya. Kami persilakan 6 pertanyaan dulu Pak, pada Pak Khairul Fahmi. Waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Cecep dari Bangka Tengah ya. Bangka Tengah, baik. Pertama itu soal jika pemerintah belum memberikan akuntabilitasnya, apakah sistem pemilu harus diperbaiki. Jadi kalau dalam konteks ini sebetulnya dia tidak punya korelasi langsung dengan sistem pemilu, apakah kita akan perbaiki atau tidak ya. Karena sistem manapun yang dipilih, apakah nanti tetap di proporsional ataupun di sistem distrik, akuntabilitas itu tetap harus diberikan ya. Namun akuntabilitas yang lebih tinggi itu memang di sistem distrik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena di satu distrik hanya satu wakil dan dia dipilih di situ dan semua orang tahu dengan wakilnya. Kemudian orang hanya tahu bahwa kalau bicara wakil rakyat di daerah itu hanya satu dia. Jadi tidak bisa wakil itu saling lempar tanggung jawab, misalkan oh ini kan ada si A, ada si B dan seterusnya. Itu jadi tingkat akuntabilitasnya berbeda, walaupun semua sistem itu tetap menuntut bahwa pemerintahan terpilih atau wakil rakyat terpilih itu mesti mempertanggungjawabkannya. Dan yang penting sebetulnya adalah bagaimana sistem akuntabilitas itu yang diperbaiki. Jadi saya kira tidak usah melompat ke sistem pemilunya, tapi adalah sistem pertanggungjawaban wakil rakyat itu yang perlu diperbaiki melalui pengaturan tentang tata kerja, pelaksanaan tugas fungsi dari DPR, sehingga
betul-betul wakil rakyat itu akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugasnya itu. Jadi orang tahu dia bekerja, tidak hanya sekedar datang pada saat pemilu lalu terpilih lalu dia diam aja lagi, tidak. Tetapi harus ada mekanisme yang diatur dalam konteks bagaimana setiap wakil rakyat terpilih itu betul-betul mempertanggungjawabkan kinerjanya itu kepada pemilihnya. Kapan perlu ada laporan tahunan juga yang mesti disiapkan setiap wakil rakyat itu tentang apa yang dia kerjakan dalam konteks konstitusinya itu di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua adalah sistem pemilu saling berubah-ubah, apakah ini akan terus terjadi? Bisa saja, tapi saya kira begini Bapak, kalau soal memilih proporsional dan distrik, saya melihat bahwa Indonesia itu sudah firm dengan sistem proporsional, sudah cukup firm. Dan kalaupun akan ada perubahan, ya, saya dan penelitian saya tahun 2009, 2010 yang saya tulis di buku tentang pemilu dan kedaulatan rakyat itu, tawaran saya waktu itu adalah kalau kita akan memperbaiki sistem, tidak kemudian menggeser pemilu proporsional itu langsung menjadi distrik, tidak. Tapi dicampur aja, separuh distrik, separuh proporsional. Karena bagaimanapun sistem proporsional itu kita butuhkan untuk mengakomodir pluralitas kelompok politik kita. Tapi untuk meningkatkan akuntabilitas di sebagian daerah perkotaan misalkan, kita bisa distrik misalkan. Jadi saya kira kalau akan berubah, maka sistem mix member proporsional itu yang menjadi pilihan. Ya, kalau saya di situ posisinya. Namun demikian, saya melihat hari ini arah ke sana tidak begitu kuat. Yang paling hanya perubahan tentang metode-metode konversi yang kemudian tidak terlalu mengubah secara besar, ya. Perubahan sistem secara besar itu hanya ada apabila ingin mengganti proporsional menjadi distrik ataupun mengganti proporsional menjadi sistem campuran. Berikutnya soal pemilu serentak, ya. 5 kota yang jatuh korban, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada tahun kita, ya, di tahun 2013 itu ketika pertama kali putusan MK tentang pemilu serentak keluar, kita membahas ini di dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Sawalunto waktu itu. Mayoritas penstudi politik dan penstudi hukum tata negara waktu itu memang berada pada posisi menyetujui serentak itu. Tetapi yang dicatat waktu itu, yang diberi catatan adalah bagaimana manajemen penyelenggaraannya itu yang semestinya juga ditata dengan baik. Apa salah satu manajemen yang perlu disiplin itu adalah soal pendaftaran partai politik. Harus ketat. Karena kalau kita sistem proporsional terbuka murni seperti yang kita terapkan hari ini, lalu diikuti oleh banyak partai politik, lalu kita laksanakan secara serentak, itu crowded sekali. Itulah pengalaman yang terjadi tahun 2014 lalu itu. Mestinya kalau seandainya kita konsisten dulu, artinya manajemen penyelenggara itu memang betul-betul ditata dengan baik, proses seleksi peserta atau partai politik betul-betul ketat, saya kira jumlah peserta pemilu akan bisa dikurangi. Karena jumlah peserta itu akan sangat menentukan berat tidaknya pekerjaan manajemen pemilu. Sehingga saya kira problem kemarin itu tidak hanya soal keserentakan, tapi juga soal manajemen pemilunya. Dan hari ini ada wacana 7 kota misalkan. Kalau saya Bapak Ibu dari beberapa alternatif yang disediakan oleh MK, memang MK membuka ruang itu. Tapi apa pesan yang ingin disampaikan MK dalam putusan 55 tahun 2019 itu? MK ingin menyampaikan dari putusannya itu 2 hal. Ya. Pertama, apapun pilihan keserentakan itu adalah otoritasnya pembentuk undang-undang. Tetapi yang penting kata MK, pemilu DPR, pemilu DPRD, pemilu presiden itu tidak boleh dipisahkan. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah inti penguatan sistem presidensil dalam konteks pemilu kita itu ada di keserentakan pemilu presiden, DPD dan presiden. Jadi di situ intinya. Maka tidak perlu apabila ingin melaksanakan pemilu secara lebih optimal, maka pilihan sistem keserentakan memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu menjadi sangat logis. Ya, pemilu nasional memilih presiden, DPR, DPD itu 3 kotak suara,
Dan saya kira walaupun dengan sistem proporsional yang kita terapkan sekarang, tentu tidak akan terlalu rumit karena beban kerja menurun. Mungkin kerjanya sama, tapi beban karena jumlah berkurang, beban juga tentu akan berkurang. Maka potensi terjadinya jatuhnya korban seperti peristiwa 2019 itu mungkin akan bisa kita eliminasi. Ditambah nanti kalau manajemen pemilu kita perbaiki agar dia bisa lebih ketat dan baik lagi. Dan bagaimana dengan pemilu DPD, DPRD? Pemilu kepala daerah. Kan ada juga muncul pertanyaan, bukankah dengan desain keserentakan di putusan MK itu pemilu kepala daerah itu bagian dari rezim pemilu? Ya, MK tidak sebut eksplisit itu di dalam putusannya. Tetapi dengan memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu pemilihan yang masuk dalam desain keserentakan, maka sebetulnya pilkada itu sudah diakui sebagai rezim pemilu. Ya, jadi tidak ada lagi sebetulnya perdebatan-perdebatan soal rezim, termasuk soal istilah ya. Hari ini kalaupun pilkada itu disebut dengan pemilihan umum ya tidak apa-apa. Ya, tidak perlu istilah itu pemilihan, tapi adalah pemilihan umum. Karena memang materialnya itu pemilihan umum. Prinsip-prinsip pelaksanaan pilkada juga pemilihan umum. Merujuk ke pasal 22 ayat 1. Hanya karena dia ada di pasal 18 dan pemilu ada di pasal 22 saja, kemudian muncul perdebatan soal rezim-reziman itu. Dan saya sebetulnya kalau secara akademik udah selesai soal itu, nggak ada masalah soal rezim-reziman, karena pilkada bagian dari pemilu. Cuma dalam rangka mendesain keserentakan pemilu kita nanti untuk tahun 2024, ini memang ada problem untuk mempertemukan jadwal pemilihan kepala daerah dengan jadwal pemilihan anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Katakanlah desain pemilu kita nanti itu 2024 itu kita memilih presiden, DPR, DPD di waktu yang sama, di hari yang sama. Lalu DPRD gimana? Apakah kita akan undur dia ke tahun 2026? Bisa jadi. Karena cara untuk kemudian menyerentakkan pemilu, ya kalau pilihan sistemnya adalah nasional dan lokal, maka menunda ataupun mempercepat pemilihan anggota DPRD tentu adalah konsekuensinya. Tetapi menunda tentu akan menjadi menjadi pilihan yang sangat logis. Dan saya melihat 2020 kita serentak pilkada 270 ya. Nanti kan habisnya 2025. Kan bisa aja pilkada kepala daerah 2020 ini nanti diperpanjang jadi tahun 2026 pemilihannya. Ya, diperpanjang. Dengan konsekuensi yang pemilihan yang 2021 nanti kan 2026. 2027 ya, dipercepat jadi tahun 2026. Jadi bisa jadi pertemuan pemilihannya itu ada di tahun 2026 sebagian, dan akan tinggal separuh, mungkin sebagian sepertiganya lagi nanti di periode berikutnya. Ya, jadi yang agak rumit memang menggeser pemilihan DPRD. Kalau pemilihan kepala daerah kan sudah disetting nih, tinggal nanti mempertemukan di tahun berapa. Kalau setting sekarang di Undang-Undang Nomor 10 itu masih di tahun 2027. 2024 ya, 2024 ketemu dia. Dan saya kira nanti menyerentakkan itu tentu ada desain kedua, yaitu mengundur pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan saya melihat waktunya itu bisa nanti di tahun 2026. Sehingga nanti salah satu alternatifnya adalah bisa memperpanjang masa keanggotaan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota saat ini. Atau 2024 tetap dilakukan pemilihan anggota DPRD provinsi kabupaten kota, tapi hanya untuk masa waktu 2,5 sampai 3 tahun. Maka tetap di akhir 2026 atau 2027 kita pemilihan daerah untuk memilih presiden, memilih gubernur, wakil gubernur DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dan juga bupati wali kota. Jadi ini kan bisa disimulasikan untuk bagaimana kemudian nanti desain keserentakan itu bisa kita atur lagi. Tapi ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan terkait dengan kalau seperti itu kita mendesain, gimana dengan asas keserentakan? Ya tadi di awal saya ulas bahwa pasal 22E ayat 1 mengatakan pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Ya. Jadi dalam hukum itu dikenal azas yang disebut dengan proses peralihan. Apabila nanti dilakukan perpanjangan pemilihan atau pergeseran jadwal,
maka konsekuensinya adalah perpanjangan atau dipilih untuk waktu yang bukan untuk 5 tahun misalkan. Maka untuk peralihan hukum seperti itu dimungkinkan tanpa harus dikatakan itu melanggar prinsip keserentakan. Serentakan itu tetap dalam waktu yang ditentukan, namun apabila terjadi pergeseran, maka dia tidak dalam makna melanggar prinsip atau azas keserentakan berkala itu, azas berkala, melainkan dia tetap dalam azas itu namun dengan pergeseran jadwal itu. Yang penting ketika jadwal bergeser, berkalanya tetap digunakan setelah itu. Jadi menurut saya ada soal dengan azas reziman tadi, sepanjang ini memang betul-betul disimulasikan secara lebih baik dan kemudian baru itu diadopsi ke dalam undang-undang pemilu kita. Dan berikutnya, pilihan keserentakan ini juga berkaitan dengan pilihan sistem kita, terutama soal formulasi pemberian suara kita. Apakah tetap dengan memilih partai dan calon, dan ujungnya nanti adalah penentuan calon berdasarkan suara terbanyak, atau kita mengubahnya ke salah satu yang pernah ditawarkan juga oleh Prof. Ramlan Surbakti dan juga teman-teman sejumlah kampus waktu itu melalui forum kemitraan ya, melalui RUU Pemilu yang dirancang waktu itu. Tawarannya adalah sistem party list dengan mencoba merenovasi sistem pemilihan sistem proporsional ini dengan cara bahwa dilakukan proses pemilihan pendahuluan di partai, lalu kemudian di proses pemilu pemilih hanya tinggal memilih partainya. Namun ini tentu menjadi wacana yang mungkin saja diapungkan kembali dalam konteks bagaimana mendesain pemilu betul-betul cocok antara sistem yang digunakan itu dengan desain keserentakannya itu. Jangan sampai kita pusing memikirkan jadwal, tapi kita tidak memikirkan pola formulasi pemilihannya seperti apa. Jadi formulasinya itu yang penting diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menentukan jadwal waktu keserentakan itu kapan dan tahun berapa kita akan ketemu kalau pilihannya adalah memisahkan nasional dan daerah. Lalu soal e-voting, saya termasuk yang tidak setuju dengan e-voting ya, karena untuk kita berat itu tidak saja dari segi ini ya. Alat itu kan sekali 5 tahun digunakan. Belum lagi Indonesia ini orangnya pintar-pintar Pak, pakai e-voting. Yang manual aja dicurigai, apalagi e-voting. Saya tidak tahu nanti KPU akan seperti apa diserang orang kalau e-voting. Yang manual aja di-scan C1-nya itu di-upload, masukkan ke situng. Salah aja input di situng ada ribut. Ada alat verifikasinya yang manual. Apalagi kita semuanya pakai mesin. Pasti legitimasi pemilu akan turun. Jadi saya lebih cenderung sebetulnya kita tetap pemilihan kita itu manual. Kita tetap menggunakan surat suara. Tidak pakai e-voting. Tapi untuk menyederhanakan pekerjaan penyelenggaraan, untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan kita, e-rekap itu nggak apa-apa. Kalau e-rekap lebih aman dalam arti kalau terjadi kesalahan, kita tetap punya surat suara untuk sebagai alat verifikasinya. Kalau e-voting, walaupun dia pakai sistem pengaman, ini walaupun pakai sistem pengaman ya, yang namanya mesin buatan manusia tetap ada celah. Celah itu barangkali akan berbahaya bagi kita dalam konteks menjaga demokrasi kita. Negara-negara yang sudah e-voting aja mau kembali ke manual kok, lah kok kita harus memaksakan untuk e-voting. Jadi sekali lagi saya lebih cenderung pada posisi bertahan di pemilihan manual, namun kita melakukan modifikasi dalam konteks rekapitulasinya. Mungkin di situ beratnya beban pemilu akan dikurangi dengan pilihan e-voting itu. Saya kira itu ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Cecep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Khairul Fahmi. Tadi baru Pak Cecep itu baru pertanyaan dari Pak Riki Febriansah dari Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya ada beberapa saran juga ini dari Pak Raffles. Pak Raffles menyampaikan bahwa sistem pemilu sebaiknya diperbaiki karena kalau kita lihat dari fakta
pelaksanaannya banyak masalah dan sangat melelahkan dalam pelaksanaannya. Ini kurang lebih sama dengan disampaikan oleh Bu Poppy Angela Kota. Sebenarnya Indonesia sudah bagus berdemokrasi, cuma karena faktor banyak anggota KPPS 2019 yang banyak meninggal itu membuat sistem pemilu jadi sorotan dan tidak ada penanganan yang wajar serta transparan. Ini sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Dr. Khairul Fahmi. Saya ingin menambahkan sedikit mungkin dari KPU Kota Padang bahwa per hari ini kami masih dalam proses rekrutmen KPPS. Jadi betul-betul dalam rekrutmen KPPS ini dari KPU RI sendiri telah memutuskan menetapkan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 bahwa usia untuk KPPS itu dibatasi 20 sampai 50 tahun. Salah satu ini pertimbangannya untuk aspek kesehatan dan keselamatan di TPS nanti seperti itu. Jadi selain dibatasi usia juga mesti tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti itu. Kemudian untuk KPPS beserta petugas ketertiban di TPS itu nanti itu sebelum melaksanakan tugasnya itu wajib melaksanakan tes COVID-19 berupa rapid test gitu. Dan dalam pelaksanaan hari H nanti pun di TPS itu semua petugas KPPS dan petugas ketertiban itu dilengkapi dengan APD yang cukup berupa masker, sarung tangan, face shield, kemudian hand sanitizer. Itu upaya-upaya kita dari KPU untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, bahwa petugas-petugas KPPS kita di lapangan betul-betul sehat dan terlindung dari penyebaran COVID-19 seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bu Eva tadi, Bu Eva Sari, SPD, SMPN 30 Padang. Assalamualaikum Pak Fahmi, saya mau bertanya, menurut Bapak, sistem pemilu apa yang cocok dengan dan sesuai dengan konstitusi dan dasar negara kita? Selama ini sama-sama kita lihat banyaknya penyimpangan yang terjadi dari sistem yang dilaksanakan di Indonesia. Mohon penjelasannya. Kemudian ada dari Pak Zuhairi Sanofi. Pak Zuhairi Sanofi, izin Pak Fahmi, pengalaman pemilu 1955 selain diikuti partai politik juga diikuti ormas dan perseorangan. Jika dibandingkan dengan beberapa pemilu setelahnya, tidak ada lagi ormas yang ikut serta. Menurut Bapak, apakah sistem pemilu sekarang suatu kemunduran atau malah kemajuan demokrasi Indonesia? Mengingat banyak partai-partai kecil, sangat sedikit perwakilannya di DPR atau DPRD. Lanjut, satu lagi pertanyaan dari Pak Faisal Amin, KPU Kabupaten Buru. Saya Faisal Amin, KPU Kabupaten Buru. Pertanyaan buat Pak Dr. Fahmi, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan sistem pemilu kita saat ini, khususnya soal masa periodisasi? Apakah perlu ada periodisasi? Apakah perlu ada perbaikan menyangkut sistem periodisasi sebagaimana diatur Undang-Undang 1016, ataukah perlu dikembalikan lagi sesuai AMJ kepala daerah? Oh ini periodisasi kepala daerah berarti dua periode untuk kepala daerah ya. Apakah perlu ditinjau kembali seperti itu? Apakah perlu ada perbaikan menyangkut sistem periodisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1016 atau perlu dikembalikan lagi sesuai AMJ? 2 periode untuk kepala daerah ini mungkin maksudnya nih. Kemudian Pak Maskur Henry, sudah idealkah penyelenggara pemilu di Indonesia, KPU, Bawaslu, DKPP, mengingat tidak sedikit permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara yang banyak menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu adalah kasus Ibu Evi Novida Ginting Manik yang seyogianya tidak harus terjadi. Oke. Selanjutnya terakhir dari Bapak Adel Wahidi, ini Ombudsman ya, dari Pak Adel, Ombudsman perwakilan Sumatera Barat. Bagaimana menyederhanakan sistem pemilu, tidak ribet, tidak melelahkan, dan tidak menyedot dana dan tenaga. Pak Fahmi, bisa tak saangok C, namun tetap berkualitas? Oke, ini maksudnya satu nafas seperti itu ya. Saangok C, satu nafas saja. Maksudnya mungkin 7 kotak ini. 7 kotak itu diatur juga dalam putusan MK nomor 55 tahun 2019 terkait pemilihan serentak, 6 alternatif pemilihan serentak. Baik, kami silakan Pak Fahmi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Pertama soal perbaikan sistem ya. Ya saya kira memang saya setuju dengan usulan Bapak Ibu terkait dengan perbaikan sistem dan sistem memilih dan sistem yang dan kita pilih sistem yang lebih cocok dengan kondisi politik kita hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan ya dari Bapak Ibu, termasuk terakhir dari Pak Adel itu juga soal sistem. Gini, kalau saya Bapak Ibu sekalian, secara akademik saya juga terlibat dalam tim penyusun RUU Pemilu versi masyarakat sipil di tahun 2015 ya. Waktu itu di kemitraan, pimpinan penelitinya Pak Ramlan, kami ada sekitar 7-8 universitas berdiskusi untuk membahas itu. Dan pilihan sistem yang kita tawarkan adalah mungkin yang dalam bahasa Pak Adel tadi itu pilihan yang sistem yang sederhana, tidak ribet ya, tidak sasangok ya. Jadi sistem yang ditawarkan di naskah akademik RUU Pemilu versi masyarakat sipil di kemitraan waktu itu adalah sistem party list. Apa itu sistem party list? Dalam pemilu, pemilih hanya memilih partai. Jadi tidak perlu lagi milih calon. Tetapi, kan muncul pertanyaan, apakah sama itu dengan sistem tertutup tahun 99? Tidak, beda. Sistem party list ini mempersyaratkan adanya pemilihan pendahuluan di internal partai. Jadi waktu itu kita mendiskusikan supaya sistem pemilu yang dipilih itu mestinya juga kompatibel dengan perbaikan di internal partai. Coba hari ini Bapak Ibu kita lihat dalam praktek ya. Rekrutmen caleg kita coba lihat. Masa ada caleg direkrut dengan open recruitment? Itu sesuatu yang sebetulnya tidak logis dalam konteks fungsi partai politik. Fungsi partai itu kan fungsi kaderisasi, fungsi kandidasi. Dan orang yang jadi caleg atau jadi anggota DPR itu mestinya adalah orang-orang yang memang secara ideologis, secara nilai, itu memperjuangkan nilai-nilai partainya. Tetapi kalau caleg sudah direkrut dengan cara open recruitment dan dia terpilih, kira-kira yang terpilih itu bisa enggak dia memperjuangkan nilai-nilai partainya? Ya enggak lah. Bagaimana mungkin mengharapkan orang yang tidak paham perjuangan partainya, nilai partainya, lalu kemudian diharapkan untuk berjuang. Dan hanya sekedar dia punya modal untuk kampanye, punya modal ini dan segala macam, lalu dia bisa memobilisasi dukungan sebanyak mungkin. Kondisi ini kemudian berkonsekuensi terhadap terjadinya pelemahan partai, terjadi pembusukan partai. Kenapa? Orang tidak mau ngurus partai kok. Kader-kader partai itu tidak tertarik ngurus partai karena tidak ada kompensasi yang akan mereka peroleh. Berdarah-darah ngurus partai, ya. Lalu pada saat pencalonan tidak akan belum tentu terpilih. Lalu potensi dia jangankan terpilih untuk jadi caleg kan belum tentu. Jadi kondisi seperti ini adalah sesuatu yang patut kita khawatirkan dalam konteks semakin runtuhnya institusi partai politik. Padahal partai adalah institusi penting dalam konteks demokrasi konstitusional kita.